Pemirsa, kita lanjutkan di segmen 2. Ini perbincangan tambah menarik karena kalau sudah bicara resesi, seolah-olah kita membicarakan sesuatu sangat-sangat menakutkan. Tapi di segmen pertama tadi sudah tergambar sebenarnya resesi hal yang biasa, Pak ya. Hanya bagaimana perspektif kita melihat resesi ini. Pak, kalau boleh kita lanjutkan, dampak dari resesi ini kan terasa lah ya Pak, walaupun dimensinya berbeda dengan berbeda momennya. Bapak tadi sampaikan jangan melihat 98. Kalau gitu yang bisa kita contohkan apa Pak? Atau Bapak punya contoh lain misalkan yang bisa disebutkan bahwa inilah dampak resesi yang harus kita siap hadapi. Oke, jadi menurut saya ini ya, kita harus melihat sumber terjadinya krisis. Nah, sumber terjadinya krisis itu bermacam-macam. 1997, 98 itu adalah asalnya dari sektor keuangan. Thailand Bad, kolaps, kemudian sektor keuangannya kolaps, kemudian nular kemana-mana termasuk ke Jakarta, ke Bursa Efek. Harga saham jatuh, kemudian berbagai macam dampak lanjutannya menggulung, spiraling. 2008 itu Asia relatively aman. Ya. Itu krisis terjadi di Amerika dan Eropa. Sektor properti kemudian falling, orang dikasih kredit untuk membeli rumah, padahal orang itu tidak punya kualifikasi yang cukup untuk diberikan kredit. Akhirnya nggak bisa bayar, sektor propertinya kolaps. Ya. Nggak bisa bayar cicilan rumah, cicilan apartemen, akhirnya ketika sektor propertinya kolaps, maka sektor keuangannya kolaps. Obama waktu itu kemudian berpikir macam-macam itu, termasuk diantaranya adalah membiayai dengan berbagai macam insentif bagi sektor keuangan maupun sektor properti. Obligasi oleh sektor swasta dibeli oleh The Fed, kemudian uangnya harapannya kemudian bisa digunakan untuk berproduksi atau untuk menanggulangi sektor keuangan. Dan ternyata manjur. Ya. Nah, kalau kita sekarang, resesinya berasal dari apa? Ya. Dari sektor kesehatan. Semuanya juga sudah tahu bahwa masyarakat itu ya. COVID itu luar biasa ini. Terjadi tidak hanya di satu negara, tapi di hampir 200 negara. Meskipun sudah ada yang sembuh, Pak ya. Oleh karena itu, maka ini idenya beberapa pemenang hadiah Nobel sesungguhnya. Salah satunya Gentiloni. Gentiloni itu menangkan hadiah Nobel, kemudian dia mengatakan begini, Anda tidak bisa menyembuhkan krisis kalau tidak tahu sumber krisisnya. Dan Anda melakukan policy respon kebijakan, bikin aturan-aturan yang masih tetap sama, maka Anda tidak akan bisa menyelesaikan krisis. Nah, kira-kira sebab krisisnya apa? Maka policy responnya, respon kebijakan, aturan-aturan yang ada di sebuah negara harus dirubah sedemikian rupa sehingga bisa menanggulangi sumbernya. Nah, sumber kita tentu saja adalah COVID, pandemik ya. Maka kebijakan-kebijakannya semuanya harus fokus kepada COVID. Pada saat yang sama, kebijakan-kebijakannya harus menyelamatkan ekonomi. Sehingga kemudian menyelamatkan nyawa sekaligus menyelamatkan ekonomi. Ini menarik Pak, artinya kan ini pemerintah memiliki kebijakan. Kebijakan itu kan harus dinarasikan Pak, diliterasikan. Saya berpikir ini harus tunggal narasi dan literasi ini. Sehingga persoalan ini jelas, krisis akibat pandemi ya kebijakannya kepada pandemik. Kan begitu Pak ya? Tapi tadi kalau kita bicara kembali mundur sedikit, soal kebijakan di bidang keuangan, yang tadi untuk korporasi maupun perbankan, menurut Ibu ada persoalan nggak kalau itu dijalankan? Kalau menurut saya, terlepas dari tadi yang bicarakan Bapak dulu nih, soal kebijakan pandemik. Kalau menurut saya dari sektor keuangan dan dari sektor perbankan pada saat ini sudah cukup under control Pak, sudah cukup terkendali begitu ya. Dari sektor keuangannya? Sektor keuangan cukup terkendali. Jadi kalau kita sedang mengkhawatirkan apakah Indonesia akan kolaps dari sektor keuangan, saya kira tidak akan. Tidak ya. Kita berarti di sini pada tataran positif ya. Karena kita sudah belajar amat keras Pak pada waktu mengalami krisis di tahun 1998. Itu pelajaran berat bagi kita. Kita 3 tahun baru bangkit lagi Pak. Tahun 2001 baru kita ada tanda-tanda bangkit lagi. Jadi 3 tahun pada waktu itu. Nah tapi sekarang yang menjadi kekhawatiran, saya mengamati berita setiap hari, mengamati data perekonomian setiap hari, itu nampak bahwa, dan juga saya kira ini menjadi kekhawatiran para pemerintah, terutama Pak Presiden, itu adalah apa yang akan terjadi pada sektor ekonomi menengah ke bawah ini Pak. Yang mikro? Tadi, atau yang itu Pak, karena sektor ekonomi
ekonomi menengah ke bawah itu adalah proporsi terbesar betul. dalam populasi Indonesia. Iya. Nah ini jangan sampai ada apa-apa yang kemudian mereka akan menjadi bergerak. Nah, tadi kebijakan di perbankan bisa menyentuh tidak ke bawah? Atau berdampak tidak sih? Sekarang saya bertanya lagi, pada sektor masyarakat itu yang menjadi nasabah perbankan berapa persen? Kalau mereka telah menjadi nasabah perbankan, mestinya mereka bisa mendapat kucuran bantuan atau apapun yang dampak dari sektor ekonomi makro perbankan tadi. Seandainya kita berandai-andai, Bu. Ya. Ternyata masyarakat yang sudah menjadi pelaku bisnis dan mengikat diri dalam perbankan itu kecil. Bagaimana nih? Sebagian besar tidak ada kaitan dengan perbankan, artinya kan itu tidak akan turun sampai ke bawah. Ya, kebijakan. berarti harus ada suatu kebijakan sementara di mana bantuan-bantuan keuangan itu dapat dikucurkan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan. Begitu. Saya membaca Perpu tentang itu, Bu, yang sekarang sudah diundang-undangkan. Itu kira-kira regulasi itu mewakili tidak? Atau bisa tidak digunakan untuk itu? Regulasi itu kalau di atas kertas mewakili, Pak. Namun sekarang pelaksanaannya bagaimana begitu? Siapa yang akan dipercaya untuk melaksanakan Perpu tersebut? Jadi harus ada tetap ujung tombak yang melakukan. Tetap harus ada ujung tombak dan harus ada, kalau menurut saya ya, itu di sektor masyarakat harus ada pelatihan dulu ini. Pelatihan harus diadakan pelatihan cepat begitu, Pak. Dalam konteks apa pelatihannya? Konteks bagaimana mereka akan menangani proses pendanaan ini, Pak. Gitu. Tambah menarik, Pak, ini, Pak. Ya. Jadi bagaimana nih pandangan Bapak? Karena Ibu tadi kalau di tataran ini rasanya clear deh, gitu ya, Bu ya. Tapi ketika kita berbicara pelaku ekonomi di middle to lower, ya, sebagai pelaku ekonomi harian masyarakat yang paling besar di Indonesia khususnya, ini mungkin saja tidak bisa nyambung, Pak, kebijakan itu. Sesungguhnya nyambung juga kalau menurut saya. Jadi policy yang bagus itu apabila implementasinya bagus. Nah, di Indonesia itu ada masalah birokrasi nih. Jadi ketika policy-nya bagus, excellent policy making prosesnya bagus, maka implementation-nya should be excellent as well. Nah, itu agak sulit di Indonesia. Oleh karena itu maka Pak Jokowi kan sempat marah itu. Ini dananya sudah di-set up oleh pemerintah, duitnya gotong royong, Bank Indonesia juga membantu. Gitu ya? Ini disbursement-nya cepet dong. Kementerian Kesehatan kenapa masih seperti ini? Kementerian yang lain masih seperti ini. Ada apa ini? Tolong cepat, masyarakat sudah menunggu ini. Nggak bisa masyarakat dibantu setelah meninggal, kan nggak bisa. Oleh karena itu maka salah satu yang bisa dilakukan, kita belajar dari krisis yang mirip yang terjadi pada saat itu. Krisis pandemi, katakanlah misalnya tahun 1918. Nah itu pada waktu itu namanya Spanish flu. Meskipun itu kemudian krisisnya meskipun sesungguhnya berat, tapi dianggap sebagai krisis yang terlupakan. Jadi yang tadi Bapak sebutkan tadi ya. Pembuatan kebijakan itu harus mengarah kepada apa penyebabnya. Iya benar. Barangkali ini dalam benak saya saja, para menteri ini, pembantu presiden, mungkin kehilangan tadi perspektif tadi, Pak. Seolah-olah ini krisis ekonomi diakibatkan ekonomi, padahal bukan pandemik gitu ya, Pak. Silakan lanjut, Pak. Ya, jadi saya kira mereka juga tahu. Cuma barangkali persoalan birokrasi ini yang sulit bagi mereka. Lebih kepada birokrasi sebenarnya. Oleh karena itu maka di dalam aturan main yang dibuat oleh pemerintah, nah salah satu pasalnya yang subject to be debatable itu adalah apabila pengambil kebijakan itu kemudian sudah mengambil kebijakan tidak bisa dipidanakan. Nah itu sangat sangat politis. Ini sangat best practice kalau dari benar. Dan supaya terus berani pengambil kebijakan, kemudian berani mengucurkan, kemudian bisa langsung diterima oleh masyarakat. Menarik. Tapi kita bisa belajar dari krisis Amerika pada 1918 itu. Sedikit cerita mengenai itu. 1918 itu namanya Spanish flu, mirip lah dengan COVID ini, penyebab krisisnya. Seperti Tiroli tadi bilang ya. Pada waktu itu krisisnya 27 bulan. Sejak Februari 1918 sampai 2020 bulan Mei. Jadi agak panjang. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah orang kehilangan pekerjaan, bahkan kemudian makanan itu susah didapatkan, sehingga orang ngantri pekerjaan sekaligus juga ngantri makanan. Pemerintah mengatur sedemikian rupa sehingga kemudian mereka berusaha untuk bisa bekerja dan juga berusaha untuk bisa makan. Nah, ini lebih parah dibandingkan kita. Nah, kemudian yang terjadi pada waktu itu adalah presidennya namanya Herbert Hoover.
Dia melakukan aktivitas segala macam untuk mengatasi persoalan itu, tapi sampai dia kemudian digantikan oleh Franklin Delano Roosevelt, itu belum bisa mengatasi itu. Oleh karena itu si FDR, Franklin Delano Roosevelt, dianggap sebagai presiden yang mampu menyelesaikan krisis. Nah, apa sih program yang dilakukan oleh FDR? Itu dikenal dengan yang namanya New Deals. Jadi tahun 1920-an itu ketika selesai dari semacam COVID-19, pada waktu itu namanya Spanish flu, banyak yang meninggal, 500 yang terkonfirmasi, 500 juta itu terkonfirmasi, yang meninggal sekitar seratusan juta pada waktu Global itu, ya 50 sampai 100 juta. Global, ya. Kemudian karena demand dan supply pada waktu itu juga terputus, orang ngantri makanan, orang ngantri pekerjaan, maka yang dilakukan oleh FDR adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi pemerintah sengaja menciptakan lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan persoalan food. Jadi agriculture diperhatikan pada waktu itu dan diciptakan sengaja oleh pemerintah. Dan itu pada waktu itu bisa menyerap sekitar 3 juta sampai 6 juta tenaga kerja baru. Nah, orang butuh pekerjaan. Maaf, ini tindakan tepat menurut Bapak? Dengan pandemik tadi, ternyata yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbesar lingkungan pekerjaan. Iya. Menciptakan pekerjaan. Menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang berhubungan dengan pertanian. Karena pertanian dianggap pada waktu itu sulit untuk kemudian berkembang. Orang mengejar food ya. Ya betul, karena kalau nanti persoalan food tidak bisa diatasi, maka krisis yang lain akan membengkak itu. Orang menjadi marah, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan kemarahan orang itu akan membesar itu biasanya. Nah Bu, ini nyambung dengan Ibu tadi ya. Dari middle ke lower itu, urusan perut Bu nggak jauh-jauh. Pandangan Ibu, kira apa nih langkah konkret? Harus ada yang konkret dong Bu. Betul. Sesuai dengan kebijakan. Kalau menurut saya pada saat ini harus segera dilakukan pembenahan mengenai distribusi bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menjadi tujuan begitu ya. Kalau di Amerika Serikat itu adalah lahirnya Social Security Pak. Lahirnya Social Security adalah dari krisis tersebut begitu. Tapi ini kan bantuan makanan Bu ya yang dimaksud. Nah tadi padahal menurut Bapak di Amerika itulah menciptakan lapangan kerja baru. Memungkinkankah pemerintah Indonesia dalam saat-saat ini justru mendrive itu menciptakan lapangan kerja? Dimungkinkan Pak. Di sektor apa Bu? Cuma sektornya, nah ini sektornya adalah sektor kelas blue collar workers Pak. Jadi bukan white collars jobs, tapi kemungkinan besar ada blue collars workers Pak. Apakah dengan memperbanyak tenaga kerja padat karya kah? Betul. Atau tadi kita menciptakan lahan-lahan baru di mana para petani bisa bekerja di lahan itu? Yang jelas Pak, ini pekerjaan ini pasti kalaupun diciptakan yang cepat ya, yang cepat diciptakan, ini pasti bukan pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tertentu Pak. Setuju. Tapi kita harus mempekerjakan orang ini bagaimana caranya, apakah mereka dengan bertani, apakah dengan bekerja di lahan-lahan yang dibuka oleh pemerintah, atau di pabrik-pabrik yang dibuka oleh pemerintah. Cuma kalau pabrik ini akan terbentur lagi pada masalah pendanaan, masalah capital. Masih bicara korporasi lagi nanti Bu ya, permodalan ya. Ya, jadi kalau menurut saya harus cepat saja pemerintah mengambil keputusan, mengambil langkah apa yang akan dilakukan. Kalau sudah kita ketahui bahwa langkah berikutnya harus pekerjaan pada aspek blue collar workers, Pak. Saya tertarik dengan berita di minggu ini, Bu. TNI Angkatan Darat, Markas Besar Angkatan Darat, membuka peluang cadangan, ya, sejumlah 15.000, Pak. Saya meyakini dalam diri saya, ini bukan semata-mata karena situasi genting menghadapi lawan secara fisik. Sehingga dibutuhkan komando cadangan. 15.000. Ini bisa disebutkan nggak bahwa ini adalah sebuah terobosan dari TNI Angkatan Darat menciptakan tadi agar orang-orang bisa bekerja. Salah satunya Pak. Ini salah satunya. Itu ya. Selain itu Bu, apa kira-kira menurut Ibu ada ide? Pada tahun 97-98 itu pernah dicoba oleh pemerintah kita di sini itu melakukan proyek-proyek padat karya. Mungkin secara teori itu sudah benar diciptakan proyek padat karya. Sekarang juga harus diciptakan proyek yang padat karya, tetapi harusnya agak lebih canggih sedikit. Kira-kira gimana Bu konkretnya Bu canggih nih Bu? Biar masyarakat juga memahami. Iya, supaya barangkali misalnya data inputer Pak, kita perlu orang buat bekerja. Input data yang banyak, begitu ya, tenaga administrasi ditarik lagi, begitu ya. Tapi kan itu butuh kualifikasi Bu.
Minimum, Pak. Minimum ya? Minimum, Jadi minimum masih memungkinkan Masih ya, Bu, ya? memungkinkan. Oke. Tadi Pak Edi juga menyatakan bahwa di sektor pertanian seperti Amerika dibuka. Dan di kita di mana Pak kira-kira? Sektor apa yang paling bisa diandalkan? Oke, memang pemerintah sudah membuat prioritas. Cuma tidak bisa pemerintah sendirian. Jadi kalau begitu misalnya sektor pariwisata misalnya, yang merupakan andalan Indonesia untuk devisa. Ketika sektor pariwisata mendapat perhatian pemerintah, karena pemerintah yakin, kita juga yakin bahwa 2021 kita sudah recovered, maka kira-kira apa yang bisa dipersiapkan? Hotel, kemudian industri pariwisata yang terkait dengan itu harus siap. Gitu. Oleh karena itu, maka asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan pariwisata harus mempersiapkan diri sedemikian siap sampai 2021 awal nanti, karena sudah akan recovered kita. Kemudian sektor pangan, yang oleh FAO sudah diperingatkan sesungguhnya Indonesia, tapi kurang mendapat perhatian karena kita sudah confident nih, ini akan selesai nih, dan mudah-mudahan sih akan selesai cepat gitu ya, dengan vaksin itu dan juga dengan obat-obatan, ternyata juga sudah ditemukan obatnya, sudah dapat paten juga namanya Agen. Agen itu bagian dari proses pembuatan obat, sudah dipatenkan, sudah dapat patennya, kebetulan dosen UGM yang dapat paten itu. Cuma belum jadi obat. Nah, ini nanti dalam proses akan bisa menjadi obat dan bisa cepat selesai. Nah, sektor yang lain seperti misalnya sektor pertanian tadi yang betul-betul vital bagi Indonesia, hajat hidup masyarakat Indonesia terbesar itu dari pertanian itu. Nah, ini saatnya bagi pemerintah dan bagi bisnis untuk betul-betul memperhatikan sektor pertanian kita. Karena itu menopang seluruh sektor yang lain. Kalau kita terlalu banyak mengimpor, ya nggak bagus juga itu. Nah, pertanian ini kan banyak, bagus. Pak. Masyarakat tani ini, Pak. Pertanian lahan atau non lahan, Pak. Apakah kita serahkan kepada asosiasi mereka? Kan mereka sudah punya asosiasi itu, Pak. Atau langsung kepada petani? Nah itu menurut Bapak gimana tuh? Untuk yang pada saat supaya tidak terkendala birokrasi lagi. Pada saat kondisinya masih krisis, itu memang harus langsung bantuannya langsung kepada petani. Nah, bagaimana caranya? Caranya mestinya adalah lebih gampang ini. Kita bekerja sama dengan bank, termasuk juga bank-bank yang ada di unit desa, maka transfernya harus melalui rekening gitu, langsung. Jadi tidak ada hambatan apapun. Kalau pemerintah punya data by name by rekening, maka mestinya tidak salah lagi dia. Kecuali menarik, kemudian Pak. Nanti bank akan melakukan semacam itu, tapi itu minimal itu ya. Nanti ada sanksinya kalau melakukan pelanggaran. Ini menarik, Pak. Itu kira-kira bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia sudah merespon demikian luar biasa terhadap persoalan-persoalan yang muncul, Bu, ya. Tadi tergambar dari Ibu dan Bapak. Kita berada pada posisi optimis sebenarnya. Inilah respon pemerintah yang harus kita amankan juga. Baik, itu di segmen 2 kita nanti akan masuk ke segmen 3, Pak. Kita akan break lagi sejenak untuk kita bincang-bincang lebih hangat lagi. Terima kasih, silakan. Terima kasih, Pak.